Jika Tuhan ada bersedia, tafadhal ya doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khalilu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ditutup le. Ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita melanjutkan ayat 19 sebagai bentuk kedua dari tipologi manusia yang tidak mengambil pelajaran dari baik di depan dia, di belakang dia, dan dari wahyu yang telah diturunkan, yaitu orang-orang yang menurut Al-Quranul Karim menggunakan bahasa yang menarik. Allah membuat mereka juga lupa terhadap dirinya sendiri. Ini satu kalimat psikologis, satu kalimat spiritual tentu saja, yang tidak bisa kita maknai secara zahiriyah, karena tentu saja mereka ingat namanya, ingat rumahnya. Tetapi Al-Quran menggunakan kalimat yang menarik, fa'ansahum anfusahum. Oke, mari kita diskusikan lagi ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang kita dengan menggunakan fi'il nahi, la takunu, ya. Jadi kalau di ayat sebelumnya Allah memerintahkan kita dengan dua model, yaitu dengan fi'il amar dan juga dengan lam amar, ya. Yang menarik, ayat ini kemudian dibuka dengan kalimat yang menggunakan larangan atau fi'il nahi, la takunu, janganlah kalian menjadi. Dan ini persis sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, kalau Allah memanggil mesrah kita, ya ayyuhalladzina amanu, di dalamnya mestilah merupakan ada kebaikan. Bisa berupa kebaikan yang dimana kita diminta untuk melaksanakan, atau ada keburukan yang Allah meminta kita untuk meninggalkan. Nah, ayat 18 dan 19 ini lengkap, ya. Allah memanggil kita, satu, diingatkan tentang sesuatu yang sangat penting agar diperintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Dua hal, satu takwa, yang kedua wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Di ayat 19 Allah melarang kita, ya. Jadi ini yang satu bersifat positif, yang 19-nya bersifat negatif, ya. Agar, dan ini tidak bisa bersatu. Orang yang memilih menjadi kelompok yang pertama di ayat 18, maka ujungnya dia nanti akan menjadi, jadi kalau saya simpulkan dulu, ya, untuk memudahkan model yang dipakai oleh Al-Quran. Jadi kan ini nida atau panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nida dari Allah, ya, nida Allah. Nidanya itu ada dua isinya, ya. Satu berupa yang positif. Yang positif dibentuk dengan kata kerja, yaitu ittaqullah, ya. Ittaqullah perintahnya. Yang kedua, ini kenapa begini? Bentar. Oke. Yang kedua dibentuk dengan lam amr, ya. Lam al-amr, lam amr, ya. Bentuknya adalah wal tanzur, hendaklah kita. Ini dua perintahnya. Kalau kita mengikuti ini, maka endingnya nanti kita akan menjadi, kata Al-Quran, ujungnya nanti perintahnya dua-duanya ini diapit dengan kalimat, saya singkatkan saja, namanya takwa. Kita jadi muttaqin, ujungnya kita menjadi ashabul, nanti kita muncul kalimat ashabul jannah. Okay? Yang kedua, yang negatif, kalimatnya muncul dengan kalimat fi'il nahi, ya, kata larangan. Ya, larangan. Ya. Kalimatnya la takunu, oke.
Nah, ini nanti jadinya menarik, orangnya dibikin lupa terhadap dirinya sendiri, orangnya lupa dengan dua sekaligus, lupa dengan Allah yang berakibat lupa dengan dirinya sendiri, lupa dengan dirinya sendiri. Oke, dan ujungnya nanti menjadi ashabun nar. Ashabun nar. Nah, itu kira-kira pemetaannya. Dan dua ini adalah dua jalan yang tidak bisa dikompromikan. Once kita memenuhi panggilan Allah yang positif, mestinya kita juga meninggalkan yang negatif. Kita tidak bisa memilih nomor satu, tapi sekaligus juga melakukan yang nomor dua. Misalnya, melakukan larangan Allah SWT. Tidak bisa, dia harus dilakukan secara simultan. Ya, 18 dan 19 ini adalah nida dari Allah SWT atau panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang diminta kepada kita untuk dua-duanya dilakukan simultaneously. Dia nggak bisa, oke, saya akan melakukan ini tapi saya mau nggak bisa melakukan yang kedua, nggak bisa. Nah, karena itu nanti gaya hidupnya juga berbeda. Itu nanti yang disebut Al-Qur'an, la yastawi ashabun nari ashabul jannah, kata Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan ini yang disebut dengan sukses, kata Al-Quran. Ya, sukses. Ya. Humul faizun, kata Al-Quranul Karim. Oke. Kita selesai yang nomor satu, sekarang kita yang nomor dua. Ayatnya dibuka dengan kalimat la takunu. Janganlah kalian menjadi. Ya. Allah meminta kita jangan sampai kita menjadi. Ini artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan ini nanti benar-benar akan menjadi semacam itu. Ada proses yang dia lakukan, yang kemudian kalau dia melakukan hal tersebut, dia akan end up menjadi fa'ansahum anfusahum, kata Al-Quranul Karim. Ya. Jadi ini penting untuk kita pikirkan kalimatnya. Kata Allah SWT, la takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina nasullah. Bahkan kita tidak boleh, seperti saja tidak boleh. Masya Allah ya. Kalimatnya menarik. Bukan wala takunul ladzina, tapi wala takunu kalladzina. Diperhatikan ada kalimat ka, kita mengikuti saja, following their lifestyle, following their attitude, following their behavior. Itu tidak boleh, itu maksudnya. Menarik karena Al-Quran menggunakan kata ka, seperti saja enggak. Kenapa? Karena nanti berbahaya. One, kita mengikuti first step, mengikuti langkah dia, kita akan dibawa masuk terus dan terus dan terus dan terus. Karena itu perintahnya menggunakan kalimat kalladzina. Bukan janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa di sini yang dilarang? Melupakan Allah. Kita catat dulu. Akibatnya kalau orang melupakan Allah, kata Allah fa'ansahum. Maka kata Allah SWT, Allah membuat lupa mereka, yakni diri mereka sendiri. Dia menjadi lupa dengan dirinya sendiri. Dan mereka adalah humul fasiqun. Jadi kalau di sini lupa dengan Allah, lupa dengan diri-dirinya, menjadi fasikun, menjadi fasikun. Fasikunnya nanti menjadi ashabun nar. Sini, duduk sini. Menjadi ashabun nar. Oke. Jadi bedanya adalah yang negatif, perbuatannya namanya lupa dengan Allah, akibatnya adalah lupa dengan dirinya sendiri, hasil akhirnya adalah menjadi orang fasik. Di dunia, di akhirat dia akan menjadi ashabun nar. Oke. Jadi mari kita diskusikan ini karena ini ayat sangat penting terutama buat kita ya. Satu, jadi perbuatannya kalau kita larangan Allah ini ya, larangan Allah. Oke. Kalau kita urutkan satu, apa yang dilarang bentuknya. Dokter. Ya. Tunjukkan yang tadi dokter, slide yang sebelum tadi. Yang mana? Sebentar.
Okey, Kak Han nak ambil yang ini. Oke. Okey, terima kasih. Oke, saya mudahkan lagi untuk kita diskusikan. Bentuknya berupa kita diskusikan nanti melupakan Allah, atau kalimatnya dalam bahasa Arab namanya nasullah. Kalladzina nasullah. Oke, beginilah. Oke. Akibatnya, jadi akibatnya nanti kalau orang melakukan ini immediate, ini yang bersifat langsung, yang bersifat immediate, yang bersifat apa? Akibat yang paling cepat apa gitu itu. Akibatnya yang pertama melupakan diri, dia lupa akan dirinya. Kalimatnya Al-Quran menggunakan fa'ansahum anfusahum. Oke. Akibat yang lebih jauh, modelnya di dunia dia adalah fasikun, kata Al-Quran. Fasikun, model orangnya. Di akhirat nanti di akhirat dia menjadi ashabun nar. Oke. Ini larangannya dalam bentuk la takunu. Oke, mari kita perhatikan. Jadi larangan Allah di ayat ini menggunakan kalimat la takunu, ya, janganlah kalian menjadi, tapi bukan hanya menjadi, tapi karena ada tekanan kata ka, tadi saya ulang lagi ya, bahkan kita karena ditambahi dengan kata ka itu, ya, seperti artinya, ya, atau maknanya seperti, maka berarti hanya mirip saja, ya, kita memiliki kemiripan, ya, tidak boleh punya similarity misalnya, atau menjadi follower saja, atau menjadi apalah, nanti semuanya ini akan melahirkan further step yang akan membawa kita kepada akibat-akibat yang sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Oke, sekarang kita diskusikan apa yang dimaksud dengan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau kita perhatikan, sebenarnya manusia itu tidak mungkin bisa melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu adalah asal dan akhir kita. Ya, kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kalimat yang setiap hari kita ucapkan, terutama kalau ada orang meninggal dunia, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita sadar bahwa kita we belong to Allah SWT, and to Him we shall return, bahwa awal sama akhir kita itu adalah ke Allah SWT, bagaimana orang sebenarnya bisa melupakan Allah SWT? Jadi kalau Allah itu menjadi asal, dia menjadi alasan kita, dia menjadi foundation kita, dia menjadi asal kita ada, alasan kita ada di dunia. Dan Allah juga menjadi akhir kita, artinya dia menjadi goal kita, menjadi destinasi akhir kita. Ya, yang bahasa Al-Quran banyak menggunakan kalimat yang lain, misalnya al-masir, ya, wal awal wal akhir, misalnya, untuk nunjukin bahwa sebenarnya tidak mungkin mestinya orang itu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang melupakan Allah adalah orang yang tidak sadar dengan ini semuanya. Tidak sadar bahwa dia berasal dari Allah dan nanti akan berakhir menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak sadar bahwa alasan dia ada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Nah, itu yang disebut dengan melupakan Allah. Jadi contoh konkretnya orang melupakan Allah adalah tentu saja maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemudian dia menjalani hidup tanpa mempertimbangkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dia hidup dengan aturan dirinya sendiri. Ya, dengan tanpa sama sekali
ada keterlibatan mempertimbangkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Itu namanya melupakan Allah. Ya. Nah, yang menarik, contoh konkretnya kemarin adalah kita disuguhi dengan dua contoh yang menarik. Satu, orang Yahudi atau people of the book. Yang kedua adalah orang-orang munafik. Yang ketiga adalah orang-orang pagan Mekah. Yang tiga-tiganya ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, mereka ini mengenal Allah. Orang munafik, KTP-nya Islam, ya identity card-nya Muslim, dia di Madinah. People of the book, they have Taurat with them. Kemudian pagan Arab, hidup 13 tahun, bahkan lebih 43 tahun bersama Rasulullah SAW di Makkah. Dia tahu Allah, dia dan segala macamnya. Tapi yang menarik kalau kita pikirkan, kenapa mereka dijadikan oleh Allah sebagai gambaran dari orang yang melupakan Allah? Sekarang kita pikirkan, adakah kesadaran dia tentang Allah? Yang pertama, kita ambil case orang pagan Mekah. Itu membuat dia hidupnya menunjukkan bahwa dia punya kesadaran kepada Allah SWT? No. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Dalam bisnis, dalam kehidupan, dalam apapun saja, mereka sudah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia sudah tidak ada kaitannya dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang di Al-Qur'an disebutkan aba'uhum wa hum ghafilun, kata Al-Qur'anul Karim. Yang kakek-kakek mereka itu sudah ghaflah, sudah heedless terhadap aturan di surat Yasin misalnya, untuk nunjukin mereka sudah melupakan semuanya itu, wa hum ghafilun, kata Al-Qur'anul Karim. Oke. Kalau kita lihat sekarang pindah kepada people of the book. Dia punya Taurat, ya, dia tahu bahkan menanti Rasulullah SAW. Tapi lihat, begitu Nabi yang terakhir itu tidak seperti yang dia inginkan, maka dia melupakan Allah. Ya, dia tidak ingat lagi dengan perintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan melupakan Allah. Sama dengan orang munafik. Orang munafik sama, dia tahu Rasulullah itu benar, dia tahu, tapi semuanya nanti dia lupakan Allah. Kalau kita pikirkan lebih mendalam, kenapa ada orang-orang yang awalnya ma'rifah kepada Allah dalam degree yang berbeda-beda tentu saja, tetapi yang menarik untuk direnungkan, kenapa ada orang yang awalnya mengingat Allah, kemudian dia menjadi lupa? Karena ada tuntutan-tuntutan yang lain, yang kemudian menggeser Allah sebagai tujuan, yang menggeser Allah sebagai awareness, yang menggeser Allah sebagai goal and destination. Bisa itu, be it misalnya harta, bisa berupa kedudukan, bisa berupa pamor, dan seterusnya. Jadi, mestinya orang itu menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, sebagai goal, dan seterusnya. Karena awareness-nya itu kemudian kan gini ya, awareness itu melahirkan perilaku. Lah gitu, rumus sederhananya kan sebenarnya, kalau kita ini punya awareness, ya kalau kita ini punya awareness, ini pasti melahirkan action di mana-mana. Atau bahasa agama namanya niat. Ya. Kalau dalam bahasa agama katakanlah kita sebut dengan niat. Niat itu mesti melahirkan amal kalau niatnya benar. Nah, awareness itu didapatkan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia mentadaburi, dia berpikir, dia musyahadah, dan segala macamnya, sebagaimana yang dialami oleh 3 kelompok manusia itu. Tapi yang menarik, awareness ini tidak menjadi action, tidak menjadi amal yang baik, yang menarik. Kenapa? Karena kemudian dia tergoda dengan bahasa agama adalah dunia itu. Atau kita bisa rinci, bisa menjadi macam-macam ya. Bisa menjadi kekayaan, pamor, fame, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Itu disebut dengan kalladzina nasullah. Orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilarang. Setelah Allah menunjukkan Bani Nadir, Allah nunjukin munafik, Allah menunjukin kafir Quraisy, jangan seperti mereka. Oke, ini yang menarik ya. In term of apa? Tentu saja dalam awareness-nya, dalam perilakunya. Itu yang mau dibaca oleh Al-Quranul Karim. Kenapa?
Ini kita dikasih tahu, kalau kita melupakan Allah, ada ndak ciri-ciri yang bisa kita rasakan kalau kita ini melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an menggunakan kata fa, ya. Fa itu adalah konsekuen yang bersifat immediate. Seperti kalau kita makan, responnya adalah konsekuensinya adalah kita kenyang. Kalau kita mandi, konsekuensinya adalah segar badan kita dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah kita akan lupa terhadap diri kita sendiri. Ini yang menarik. Apa yang dimaksud dengan lupa dengan diri? Tentu saja sekali lagi seperti yang kita diskusikan tadi ya, bukan lupa tentang diri kita, tapi lupa tentang our own identity. Tentang our identity, our purpose in life, our existence. Ya. Semuanya lah pertanyaan paling mendasar. Our goal. Ya, tentang siapa, who am I? Pertanyaan paling dasar yang menjadi pertanyaan semua ahli psikologis bertanya tentang who am I, filosofer bertanya tentang who am I, dan seterusnya. Jadi, nanti kita akan melihat ada kelompok orang yang kalau melakukan hidup itu, dalam menjalani hidup, dia sudah tidak pernah berpikir tentang ini. Identitasnya dia, purpose-nya dia in life, eksistensinya dia, goal-nya dia, dan seterusnya. Dan itu kalau nanti diurut ke belakang, kenapa ada orang lupa dengan identitasnya? Kenapa ada orang lupa dengan tujuan dia hidup? Padahal sudah dijelaskan di awal tadi, hidup ini amat sangat singkat, ya seperti besok saja sudah selesai, ya goal-nya, karena dia awalnya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pikirkan ya, orang itu kalau bermaksiat, pelan-pelan, maksiat itu akan justru menjauhkan dari diri kita sendiri. Kita akan lupa tentang hakikat diri kita sendiri. Karena itu, meskipun ini bukan hadis, kalimat ini tidak bertentangan dengan isi dari Al-Quran dan hadis. Ya, ada yang menduga ini dari Imam Ghazali, wallahu a'lam, ya, bahwa siapa yang ma'rifah kepada Allah, ya, kalimat yang sangat umum, man arafa rabbahu arafa nafsahu. Ya, siapa yang mengenal Robnya, yang ma'rifah kepada Robnya, maka dia akan ma'rifah kepada dirinya. Jadi ini kalimat ini sebenarnya sama dengan kalimat la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Sama. Ya, siapa yang mengenal Rob, dia akan mengenal dirinya. Jadi, lah ini yang menarik. Jadi orang itu mengenal diri, tidak saja mengenal identitasnya. Ada banyak orang yang tahu saya Muslim, tujuan saya hidup ini adalah pasrah tunduk kepada Allah, purpose saya hidup adalah untuk mencari ridhonya Allah, untuk saya bisa menjadi ahli surga, ya terus melakukan kebajikan dan amal soleh di dunia, karena eksistensi saya itu adalah berasal dari Allah, dan umur saya tidak saya miliki semuanya dari Allah. Karena itu goal saya dalam hidup adalah bagaimana saya bisa beramal soleh sebaiknya dan kemudian Allah menjadi ridho dengan amal saya. Oke, banyak orang yang tahu ini, ya. Tetapi seperti halnya pengetahuan itu tidak punya efek terhadap perilakunya. Kalau kita kan kenapa ya ada orang Islam yang berbuat maksiat kalau kita perhatikan, padahal dia tahu apa tujuan hidupnya. Kenapa? Karena dia mengawali dengan nasullah. Karena dia mulai bermaksiat. Ya, renungkanlah, setiap orang melakukan maksiat, pelan-pelan, dia akan melupakan identitasnya, melupakan purpose-nya. Saya kasih contoh yang paling mudah lah. Hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, awalnya dia tahu, dia tidak mau melakukan pacaran, katakanlah, tidak mau bersentuhan dengan perempuan yang belum menjadi istrinya misalnya. Dia menjaga sama sekali. Pertanyaan saya, lakukanlah maksiat. Awalnya dia melakukan pertemuan, kemudian bertemu, kemudian pegang-pegangan tangan, terus kemudian mulai dia hangout terus, dan seterusnya, ya sampai dia akan melakukan perzinahan. Pertanyaannya adalah, ketika dia bersama dengan, ketika dia bermaksiat kepada Allah SWT,
Apakah dia memperhatikan identitasnya dia, purpose-nya dia, eksistensinya dia, goal-nya dia dalam hidup? Tidak lagi. Di awal pertama kali dia melakukan maksiat, boleh jadi dia pulang ke kamarnya nangis dia. Dan dia menyadari ini, siapa saya? Ya, kenapa saya ini muslimah, saya kok mau begitu? Apa sih tujuan saya dalam hidup, purpose? Kenapa saya kok mau melakukan maksiat? Padahal tujuan saya, dia masih sadar itu. Tapi once kita melakukan terus maksiat, pelan-pelan kata Al-Quran, fa'ansahum anfusahum. Lihat kalimatnya. Quran tidak menunjukkan subjeknya, Allah SWT, agar kita jangan menyangka ini yang membuat saya begini ini karena Allah. No. Ya, tentu saja Allah tetap berperan sebagaimana seorang guru yang tidak memfailkan studentnya, tentu saja. Tapi karena ayat ini diawali dengan kalimat nasullah, maka fa di sini adalah fa akibah, lil akibah, konsekuensi dari kamu melakukan, melupakan Allah SWT, then, therefore, katanya, fa ansahum anfusahum. Ya, lupa kamu akan dirimu sendiri. Dan orang kalau sudah lupa identitinya, purpose-nya, lihat, amazing menurut ayat ini. Maka model orangnya disebut dengan fasikun. Disebut dengan fasikun. Masih ingat fasikun? Di dalam, kalau ada istilah dulu kita diskusikan waktu kita bahas surah munafik di Tadabbur Center dulu, saya masih ingat. Silhad, waktu kita bahas silhadnya. Dulu kita ada bahas fuwaisik, ya, atau fasik kecil. Fasik kecil. Quran menyebut tokek, hadis menyebut tokek sama cicak di dinding sebagai fuwaisik kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena makhluk itu hakikatnya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim dibakar di api, ada dua binatang yang keluar dari nature-nya as a creature of Allah SWT. Burung membawa air, mencoba mematikan api yang membakar Ibrahim. Sementara tokek dan cicak justru dia meniup-niup angin itu, meniup-niup udara, agar api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi sangat besar. Karena itu Rasulullah SAW menyebut tokek dan cicak dengan fuwaisik. Dengan fuwaisik. Dua hewan yang fasik, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena perilakunya itu. Karena perilakunya yang keluar dari nature-nya dia. Karena itu, kalau ada tikus yang keluar dari lubang, ya, yang keluar dari lubangnya, maka itulah yang melahirkan kefasikan. Ya. Waktu tikus itu ada di dalam lubang, apakah ada kefasikan yang dia lakukan? Tidak. Aman, ya. Nasi tidak, dan segala macamnya. Tidak ada yang dikerikitin, tidak ada yang dimakan oleh tikus, tidak bikin messy dia. Tapi once tikus keluar dari lubangnya, which is seperti cloth-nya, maka dia mulai melakukan seluruh perbuatan yang human being menjadi tidak suka. Nah, sama, manusia yang keluar dari fitrahnya, keluar dari nature-nya. Ya, kita ini dibekali oleh Allah dengan fitrah, dengan hanif. Ya, dan semuanya ini adalah our cloth. Sehingga dengan nature itu harapannya kemudian kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi once gambaran dari orang yang sudah keluar dari nature-nya disebut dengan fasikun. Dalam definisi fikih, fasik adalah orang yang terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Tapi secara bahasa, fasik adalah orang yang telah keluar dari nature-nya. Ya, keluar dari sifat dasar kemanusiaannya. Nah, ini menarik, lihat urutannya. Karena dia maksiat kepada Allah, dia lupa akan identitasnya, dia lupa akan tujuan hidup, dia lupa akan goal, dia lupa akan siapa dia. Dan kalau kamu ingin tahu contoh konkret dari orang yang sudah melupakan tujuan, identitas, karakternya adalah fasikun. Dia keluar dari nature-nya. Berzina menjadi senang, minum minuman keras menjadi oke. That's our lifestyle.
maka mereka nanti akan, ini bahasa yang lainnya, dia akan punya lifestyle, ya, atau saya sebut di sini dengan lifestyle, ya. Jadi dia akan punya lifestyle sendiri. Yang bagi orang mukmin kita ini bingung mikirin bagaimana ya ada orang kayak begitu. Ya, kenapa? Karena tidak sama nanti. Itu maksudnya. Karena dia sudah keluar dari nature-nya. Orang yang soleh melihat orang yang mabuk-mabukan, dia drunk misalnya, kita menyatakan how stupid they are. Apa yang dia cari? Orang yang masih dalam nature-nya, melihat laki dan perempuan yang belum halal, berjalan berdua, melakukan maksiat, tanpa takut mungkin azab Allah menimpa dia, kita tidak masuk di akal kita. How dare they are, misalnya. Dia berada di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya. Kita melihat ada anak yang memarahi orang tuanya. Kalau nature kita masih baik, kita tidak bisa menerima itu. Kok bisa ada manusia yang begitu? Ya, ada orang yang korupsi dan segala macamnya. Itu alhamdulillah. Jadi karena itu nanti kenapa sih Allah kok menyatakan jangan kamu seperti mereka? Karena mereka punya their own lifestyle. And we have our own lifestyle. Yang ini harus berbeda. Mereka suka dengan rok mini. Kita yang mikir, gimana ya ada seorang perempuan tanpa rasa malu mengobrol auratnya di muka publik. And yet when we staring, dia marah-marah. Ini kan lucu. Kalau kita pikirkan, satu sisi dia show off dengan their own body, ya. Tapi yang menarik, bagaimana ada orang yang bisa kayak begitu menjual murah. Ini lifestyle mereka, lifestyle dari orang yang sudah melupakan identitinya, purpose-nya. Nanti kalau secara psikologi kita dengar banyak kalimat yang muncul dari orang-orang model begini yang menyatakan life-nya empty, dia seperti meaningless dalam hidup, dia tidak tahu. Ini penyakit orang-orang modern. Jadi kalau mau kita urut, kenapa semuanya itu terjadi? Karena dia melupakan Allah. Itu kalau bahasa Al-Quran. Terus dicari, kemudian pasti ada. Maksudnya dia sudah tidak pernah nurturing their spirit, nurturing their, tidak pernah dia. Dia hanya ngikutin nafsunya terus. Allah tidak pernah menjadi satu subjek yang benar-benar dia pikirkan dalam hidup. No. Karena itu nanti di akhirat, kalau di dunia dia disebut dengan fasik, di akhirat dia adalah ashabun nar. Masya Allah. Nah, ini kita sekarang berhadapan dengan disruption era, di mana our own identity itu always always becoming. Ya, anak sekarang bahkan bayangin susahnya ya. Jadi sekarang ini yang susah adalah identity itu sesuatu yang cair, sesuatu yang becoming. Dia tidak pernah selesai, dia terus menjadi, karena kita menjadi tawanan dari culture, ya, karena ini pengaruh, kita dapat influence dari our own culture, dari culture kita, ya, ada enculturation di sana. Ini yang harus kita perhatikan, sehingga anak-anak kita itu membentuk identity berdasarkan culture, yang akan terus berubah, karena itu akan melahirkan lifestyle. Ini yang harus penting kita sadari. Padahal kita diminta sejak awal oleh Al-Quran, la takunu kalladzina. Nah, karena itu ini tugas kita semuanya, terutama orang tua, institusi pendidikan. Kita yang harus membentuk identiti anak-anak kita, purpose dia, eksistensi dia, goal kita. Kenapa? Karena our school tidak benar-benar membuat kita mengerti our own identity. Bayangin kalau kita tanya sama anak-anak high school, katakanlah, even in the university, kalau kita tanya, apa tujuan dia dalam hidup? Ya lulus, graduate, habis itu I got good job, udah dapat good salary, that's it, I'm happy. Lihat, ini sama sekali tidak, belum ke sini. Dan itu yang maksud saya menjadi tantangan kita ke depan. Belum lagi, ini dari culture ya, belum lagi dari pemikiran. Nah, sekarang ini sudah sangat banyak pemikiran-pemikiran yang harus menjadi renungan kita bersama-sama tentang even identity. Datangnya bisa dari filsafat, datangnya tidak semuanya salah, tapi dia hanya memberikan
sesuatu yang tidak holistik, itu persalahannya. Ya, saya tadi malam memberikan contoh, misalnya bagaimana identitas kita di approach, misalnya cogito ergo sum, misalnya ya, I think therefore I am dari Descartes misalnya. Jadi kita ini hanya identitas kita adalah kalau kita berthinking. Once kita thinking freely, kita punya bisa berpikir bebas, ya, maka kita menjadi manusia. Ini kan senada dengan be yourself kalau diurut semuanya nanti. Jadi 3 ini adalah satu contoh pemikiran. Pertanyaan saya begini ya, sekali lagi ini bukan salah secara mutlak, enggak. Saya juga enggak suka dengan menyalahkan semua model pemikiran yang lain. Enggak, karena pemikiran itu juga dari akal, dan akal itu karunia Allah SWT. Ya, kita ini jangan suka black and white dalam berbagai hal, ya, karena pasti ada kebaikan, meskipun datangnya dari manapun. Ya. Cuman tentu saja apa yang diajarkan Al-Quran, dia adalah the truth, ya, yang sifatnya 100%. Tapi selain itu, tentu mungkin mengandungi kebenaran, entah 10%, 20%, tidak jadi masalah. Dan kita dituntut untuk kritis, apresiatif, itu maksudnya. Misalnya ya, dan kita menjadi sadar, kenapa sih ada tuntutan begini? Kenapa orang memberikan purpose, identity, tujuan dari hidup misalnya adalah kayak begini? Karena realitas yang dia hadapi semacam itu. Eropa misalnya dulu dikungkung oleh kerajaan, oleh gereja, Amerika Serikat dulu dan sebagainya. Karena itu muncul kalimat-kalimat semacam ini. Kalau kita bisa berpikir merdeka, tanpa dibatasi oleh gereja, tanpa dibatasi oleh any institution, authority, maka saya menjadi human being. Islam menyatakan misalnya dalam al-insan hayawanun natik, dan bahkan lihat, be yourself. Dan ini menjadi identitas, menjadi purpose banyak orang. Anak muda hari ini. Kalau kita pikirkan, be yourself. Ya, terserah. Yang penting kamu, itu pemikiranmu sendiri. Dan seterusnya. Ini benar, tetapi tidak utuh memahami manusia kalau kita pikirkan. Karena kita ini bukan hanya intelligent person. Nanti seperti Teilhard de Chardin, kita ini bukan hanya intellectual human being, tapi kita ini lebih, bahkan lebih spiritual being daripada intellectual being, katanya Teilhard de Chardin. Ya. Yang menarik. Bahkan ada pemikir Hindu yang menyatakan bahwa justru orang berpikir dengan otaknya itu sangat lambat. Justru mestinya orang berpikir dengan seluruh tubuhnya, kata dia. Menarik kalau kita pikirkan, ya. Ini satu contoh. Belum lagi kalau kita belajar filsafat, nanti ada eksistensialisme, ada sekian banyak. Yang kalau kita pikirkan, hampir semua madhab, ya, baik dalam psikologi, baik dalam mikrososiologi, atau madhab-madhab pemikiran dalam filsafat, sebenarnya adalah, pertanyaan mendasarnya adalah, who am I? Kalau kita pikirkan. Dan itu melahirkan berbagai model pemikiran. Nah, kita tidak mungkin, anak kita tidak akan bersentuhan dengan itu, tidak mungkin. Ya, misalnya kalau kita perhatikan ya, di psikologi ada sekian banyak tentang siapa manusia dan siapa diri itu. Ya, wah, ada banyak dalam psikologi namanya, dalam kalau dalam sosiologi bidangnya disebut dengan mikrososiologi. Wah, kita bicara tentang self, ya. Wah, dan segala macamnya. Di filosofi juga sama, banyak sekali, ya, tentang dan seterusnya ini. Nah, maksud saya, tugas kita, orang tua kita hari ini, terutama kita, bukan menghambat anak kita untuk tidak mempelajari ini, karena ini penting. Tapi tentu saja, apa yang disajikan oleh filsafat, oleh mikrososiologi, oleh psikologi, tentang who am I, tentang siapa kita, identity kita, ya, terus tentang our moral development, dan semua kriteria segala macamnya, itu hanyalah menyentuh parsial saja sifatnya. Ya, jadi inilah pentingnya kita semuanya ini mengkaji ini semuanya, dan terakhir semuanya harus dilihat dari apa? Dari Al-Quran, gitu maksudnya.
Sehingga kemudian kita punya pandangan yang holistik, anak-anak kita tidak menjadi fragmented kemudian, tapi dia menjadi holistic person, menjadi complete person, menjadi insan kamil, karena dia berangkat dari, kalau dalam bahasa agama, man arafa rabbahu arafa nafsahu. Dan kalau kita pikirkan, ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, untuk kepentingan our own happiness. Ini kan sebenarnya tujuan dari semuanya ini ngapain sih Ustadz? Ngapain? Sebenarnya tujuannya adalah untuk apa? Pursuit of happiness. Sebenarnya itu aja tujuannya. Happiness sebagai pribadi, happiness nanti saat kita pulang ke kampung akhirat, itu tujuannya. Ya, jadi itu yang harus kita renungkan. Nah, bagaimana caranya agar kita ini tidak keliru, tidak lupa sama Allah SWT, sadari tentang our reason to exist, misalnya liya'budun, sebagaimana yang tadi malam kita diskusikan. Nah, itu namanya la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka itu, lihat kalimatnya diulang 2 kali. Ulaika sebenarnya sudah cukup, ya, tapi dikasih hum. Seakan-akan kalau you tidak percaya, iya, they are, indeed, they are. Ya, they are, kata Allah. Kalimatnya menggunakan ulaik. Ulaika itu mereka yang jauh. Ini lil bu'du, untuk menunjukkan keterjauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menjauhkan dia dari dirinya. Kenapa? Ya karena itu, karena dia melupakan Allah. Dia makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Karena itu kalimatnya ulaika. Mereka itu jauh banget itu. Dan kita melakukan siapa? Mereka itu, bukankah dia awalnya tahu Islam? Bukankah dia tahu Allah? Iya, mereka itu hum al-fasiqun. Hum al-fasiqun. Masya Allah. Diulang, pengulangan ulaika berbarengan dengan hum, ya, untuk isyarah lil ba'id, ya, untuk menunjukkan kata petunjuk yang jauh. Satu, menunjukkan keterjauhan dia dari Allah SWT, dan menunjukkan lifestyle dia, yaitu alfa fasiku. Oke. Ya Allah. Ini semuanya sudah saya jelaskan sebenarnya, saya tidak mengulang lagi ya. At-talaqanis yang alat tarqi wal i'rad, ini samalah dengan yang saya sudah jelaskan tadi. Al-fisq, fisq adalah al-khuruj minal makan al-mawdu' lisyai', sudah ya keluar dari tempat yang telah untuk tempat sesuatu, tapi dia keluar, ya. Itu namanya fisq, ya, seperti yang tadi. Kemudian menjadi ini contoh dari al-fasikun yang digambarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kita masuk ke ayat ke-20 kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Saya serahkan dulu mungkin kalau ada yang mau diskusikan 18 dan 19 sebelum kita masuk ke ayat ke-20. Tinggal 2 ayat lagi karena yang Asmaul Husna sudah selesai kita kaji dulu. Jadi 21, 20, 21 baru kita selesai. So, Alhamdulillah, Masya Allah, Doktor, pencerahan ayat 19 tu. So, Alhamdulillah kita ada orang sama kita pagi ni, sahabat-sahabat usrah dan juga sahabat daripada grup sahabat. So, dipersilakan sahabat-sahabat jika ada yang ingin bertanya ke Dr. Muhammad. Silakan. Atika, Maha minta izin. Silakan, Maha. Doktor, Kak Ha tak ada soalan, tapi Kak Ha sangat bersyukur pagi ni kerana lama dah Kak Ha mencari jawapan yang lebih mendasar dalam dalam mencari jawapan kepada who am I dari perspektif Quran ni. So hari ni dan semalam Doktor dah membantu Kak Ha ni untuk mendapatkan kejelasan ini. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Sama-sama Kak. Oke, biar tidak terbuang waktu, kita lanjutkan saja, tinggal 2, karena nanti endingnya adalah tentang azamatul Quran atau Al-Quranul Karim. Karena pasti kalau kita sudah memahami tentang 2 lifestyle tadi, being muttaqin sama being fasiqin, in the end kemudian kita mencari how.
Nah, pertanyaan how itu dijawab dengan Al-Quran. Ya, jadi selalu begitu di dalam Al-Quranul Karim. Kita ini diantarkan untuk punya awareness yang sangat firm dan solid. Setelah itu, kalau kita sudah sangat, pasti nanti orang akan mencari how. Ya, how-nya nanti mesti diarahkan lagi kepada Al-Quranul Karim. Oke. Ayat 20 adalah puncak dari dua lifestyle tadi. Ya, karena itu Al-Quran menyatakan, la yastawi, tidak sama, tidak sawa. Sawa itu dari kata even. Kalau ada sesuatu yang sama persis, even, ya, jadi tidak ada perbedaan, namanya sawa, sama. Sawaun alaihim a'andzartahum al-istiwa. Ya, garis katulistiwa. Nah, garis khot, sebenarnya kan khotul istiwa, bahasa Arabnya itu. Khot itu garis, al-khot, al-istiwa tengah. Khatul istiwa. Orang Melayu, orang Indonesia susah ngomong khatul istiwa. Jadi katulistiwa. Nah, kita ini mau enaknya saja ya. Padahal asalnya dari khat gitu. Khat al-istiwa ya, atau garis tengah. Jadi bumi kita ini ada garis tengahnya. Di mana makanya sangat panas. Nanti ngelewat di Kalimantan ya, di Borneo sana itu khatul istiwa. Karena itu panas sekali, khatul istiwa. Tapi orang Nusantara itu susah ngomong khatul istiwa, jadi katulistiwa. Lah. Jadi katulistiwa. Oke, istiwa itu tengah artinya ya. Allah menyatakan la yastawi, enggak sama. Ini untuk memudahkan kita kemudian bahwa dua model manusia ini yang disebut Al-Quran sebagai, lihat kalimatnya, ashabun nar. Kalimatnya itu menakutkan ya, dengan menggunakan kalimat ashab. Ya, suhbah. Dia ini menjadi the owner. Menjadi the owner-nya hellfire. Menjadi the owner-nya al-jannah. Masya Allah ya. Karena dia terus-menerus membersamainya. Ada di sana, menjadi miliknya. Karena itu Al-Quran menggunakan ashabun nar. Sama seperti gambaran suami dan istri. Kalau dia matching, dia satu hati, kemana-mana bersama, cintanya sangat kuat di antara keduanya, Quran menggunakan kalimat sahabat. Wa sahibatihi wa banih, kata Al-Quran. Jadi bukan wa azwajihi kalimatnya, wa sahibatihi wa banih. Nah, sama gambaran ini digambarkan oleh Al-Quran dengan menggunakan istilah ashabun nar. Nah, Allah menyatakan nggak sama, la yastawi, tidak ada persamaan antara people of hellfire wa ashabul jannah dan people of jannah. Ashabul jannati hum al-faizun. Lihat kalimatnya. Kalau di atas tadi kalimatnya menggunakan kata keterangan yang jauh, kata tunjuk yang jauh, ulaika hum, ya. Ulaika hum, iya mereka itu yang jauh dari Allah itu. Iya mereka. Al-fasiqun. Sekarang kata Allah, yang ashabul jannah, iya mereka itulah al-faizun. Justru yang menarik, tadi tujuan hidup itu ngapain sebenarnya? Pursuing happiness. Kita ini kan sedang pursuing happiness sebenarnya. Mau apain kalau mau kita pikirkan lah, kita mulai dari elementary school sampailah graduate school. Kalau mau ditanya ngapain? Karena saya kepingin happy dalam hidup. Sebenarnya itu aja. Jadi menarik, dan Quran menyatakan kalau kamu ingin tahu orang yang happy itu adalah ashabul jannah. Ya, orang yang menggunakan hidupnya, lifestyle-nya sebagaimana lifestyle-nya al-muttaqun tadi, dialah yang disebut dengan faiz. Faiza, ya. Ada yang namanya faiza, yaitu perempuan yang happy. Jadi kalau ada faiza sedih, nah itu harus diganti namanya. Faiza tidak boleh sedih, always happy, namanya faiza. Ya. Faiza, faizun, faiz. Kalau laki-laki, faiz. Ya. Karena dia bahagia. Quran mendefinisikan faiz itu dengan orang yang dikeluarkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu gambaran bahagia. Coba kalau kita menggambarkan kebahagiaan itu apa? Misalnya makan durian Musang King, bahagia. Tapi kalau kita level berapa sih level kebahagiaan orang makan durian Musang King katakanlah?
dibanding orang awalnya masuk neraka, kemudian dia dikeluarkan dari neraka dan diganti masuk ke dalam surga. Bisa. How do you measure their happiness? Nggak bisa dibayangkan. Ya, kita ini bahagia banget. Misalnya orang kena COVID-19 dan kemudian sembuh, bahagia sekali dia. Kenapa? Karena itu kontras banget. Lihat Al-Quran menggambarkan kata faiz, ya. Kata faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, kata Al-Quran. Saya tidak tahu ayat berapa itu. Coba saya carikan karena itu penting, atau kalau ada yang tahu misalnya di dalam Al-Quran definisi kebahagiaan yang digunakan kalimat fauz itu adalah faman zuhziha 'anil nar. Lihat anjing yang bergerak dari api. Bentar. Kayaknya di surah ini, surah Ali Imran 185. Ali Imran ayat 185. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ya, Ali Imran 185. Ini penting untuk kita memahami definisi fauz, ya. 185. Oke. Karena tidak ada kebahagiaan yang melebihi itu. Dan Allah itu menggambarkan the highest degree of happiness. Jadi kalau kita mau hidup bahagia di dunia ini, termasuk juga mau hidup bahagia di akhirat, makanya ikutilah cara hidup orang yang nanti disebut dengan ashabul jannah. Their lifestyle, ya kita ini kalau melihat orang-orang soleh hidup itu, indah hidupnya ini, bahagia hidupnya, ya. Segala penderitaan semuanya dia rubah menjadi kebaikan. Semuanya nampak seperti keindahan. Masya Allah kalau kita pikirkan. Dan kita kepingin seperti mereka ini, ya, yang menjadi bahagia, secara sungguh-sungguh, ya, yang fauz kata Al-Quranul Karim. Ya, oke, kita lihat beberapa tafsir dulu untuk melengkapi. La yastawuna fi ahwalihim. Kata para mufassir yang dirangkum oleh Imam Mawardi, yang disebut dengan la yastawi itu yang tidak sama apanya, ahwalnya, haliyahnya, keadaannya. Ahwalnya tidak sama. Alul jannah fi na'imin, dalam kenikmatan yang terus menerus. Sementara di neraka fi adzabin, dalam azab yang terus menerus. Yang kedua, la yastawuna indallah. Yang maksudnya la yastawi, yang kedua adalah tidak sama dalam pandangan Allah. In the eyes of Allah SWT, they are different. Kenapa? Lianna ahlal jannah, karena ahli surga itu min awliyaihi. Dia termasuk kekasihnya Allah SWT. Allah cinta terhadap mereka. Sementara ahli neraka adalah orang-orang yang menjadi musuhnya Allah. Allah tidak suka dengan mereka. Ya, ashabul jannah humul faizun. Kalau di sini diterjemahkan oleh Ibnu Hibban dengan kalimat al-muqarrabun, ya, the close one, orang yang dekat dengan Allah, al-mukarramun, orang yang dimuliakan oleh Allah SWT, an-najuna finnar, ini makna yang kedua tadi, ya, orang yang diselamatkan dari neraka. Masya Allah, super bahagia dia, bahagia keluar dari neraka, terus didekatkan kepada Allah SWT, dan dia di honor, ya, dia menjadi honor person. Masya Allah, ya. Namanya faizun. La yastawi ashabun nari ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Ya, itu satu yang harus kita ingat, berbeda. Karakternya berbeda, lifestyle-nya berbeda. Ya, ini bukan dalam urusan pakaian tentu saja, ya, tapi tata nilainya berbeda. Yang dicari berbeda. Masya Allah, ya. Purpose-nya dalam hidup berbeda. Ini yang boleh jadi tidak banyak mungkin berbeda dengan orang sekarang. Kita ini kan hari ini hampir dibikin sama, identiti kita dibikin sama karena kuatnya culture itu, karena ada proses enculturation atau biasa kita sebut dengan cultural imperialism, ya, imperialism, ya.
kemana-mana, sehingga tidak mungkin lah orang nonton MTV, orang nonton Hollywood, orang nonton televisi tiap hari dijejali dengan gambaran dari happiness itu adalah rumah mewah, ya, clubbing, ya, nice car dan segala macamnya. Tentu saja itu akan melahirkan construction of identity. Ya, itu yang menarik, yang harus kita lawan hari ini. Karena kita juga harus punya lifestyle sendiri. Ya, bukan berarti tidak boleh punya mobil dan sebagainya, bukan itu poinnya. Poinnya adalah dia tahu kemana mau hidup dan seterusnya. Ini mungkin kita cukup menarik belajar dari teman-teman jamaah tabligh mungkin yang banyak berangkat dari orang-orang yang lupa sama Allah. Biasanya mereka sudah drowning dalam maksiat. Ada sekian banyak teman-teman kita dari jamaah tabligh yang awalnya melupakan Allah, penuh maksiat. Kemudian ada satu titik dalam hidupnya, turning point, mereka bertobat pada Allah SWT. Tentu saja setiap kelompok dalam Islam itu ada positif negatifnya, tapi salah satu yang mungkin kita bagus belajar dari jamaah tabligh adalah bagaimana turning point itu terjadi pada membernya mereka. Dan itu menarik kisah-kisahnya mereka bertaubat. Ya. Karena yang paling menarik adalah semuanya berubah, goalnya berubah, purpose-nya berubah dalam hidup. Dan itu satu hal yang cukup penting juga, anak-anak kita dikenalkan dan seterusnya, agar dia tahu lihat kemana ujung dari hidup itu. Ini yang menarik untuk kita pikirkan berkenaan dengan pembeda antara ashabul jannah dan ashabun nar. Atau ayat-ayat yang ini juga nadanya sama maknanya ya, seperti misalnya am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at am naj'aluhum kalladzina amanu wa amilus solihat, kata Al-Qur'an. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu, ya, yang sayyi'at, melakukan kejelekan-kejelekan, ya, an naj'alahum, akan kami jadikan seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Lihat kata Al-Quran, sama kehidupan mereka, kematian mereka. No, lihat ini makin clear ya. Kenapa? Karena lifestyle dia akan berbeda di dunia, begitu pula di akhirat. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, tidak akan sama. Sa'ama yahkumun, tidak akan sama. Sungguh, judgment kamu amat sangat buruk kalau kamu menyangka orang yang lifestyle-nya dulu di dunia, cara hidupnya, purpose-nya berbeda, itu sama nanti di akhirat. No. Sa'ama yahkumun. Ayat ini sama maknanya dengan ayat yang kita kaji, hanya untuk menguatkan. Wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa 'amilus sholihat walal musi', kata Al-Qur'an Karim. Ya, tidak sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat. Ya, tentu saja berbeda. Seperti itulah kalau kita berpikir tentang perbedaan antara people of jannah dan people of hellfire. Tentu tidak sama, tentu tidak sama. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh, dengan al-musi'. Al-musi' orang yang penuh melakukan maksiat, sayyi'at. Ya. Sebagaimana di dalam wirid, innal musi'ina qad ja'u li dzambiya ila akhirih, ya, dalam syair yang sudah terkenal di Nusantara misalnya. Terakhir, amna ja'alul ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kal mufsidina fil ardh, seperti orang yang berbuat kerusakan di bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami menjadikan orang yang bertakwa sama dengan orang yang melakukan maksiat terus-menerus? Al-fujjar, tentu saja berbeda. Tentu saja berbeda. Nah, setelah kita melihat perbedaannya, baru kemudian Allah mengkritik kita. Ya, ini menohok sekali. Orang mencari kemana kemudian, apa yang membuat orang itu kok lupa sama Allah, padahal sudah ada Al-Quranul Karim. Kita diingatkan, dan ini harus menjadi renungan buat kita bersama-sama. Betapa kerasnya hati kita, sehingga kita tidak bisa lagi dilembutkan oleh Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di ayat 21, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin
la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. La'allahum yatafakkarun. Jadi menarik ya. Jadi kalau ada amsal, kita diminta untuk tafakkur. Ya. Kita lihat dulu, amsal itu permisalan dari kata misal ya. Jadi kalau kita sudah masuk dalam bahasa kita, ada kata misalnya ya. Itu sama persis diambil dari kata mithlun. Misal, mithlun jamaknya amsal. Amsal contoh. Jadi Allah bikin similarity, bikin persamaan, contoh yang harapannya contoh itu untuk kita fikir. Dan fikirnya bukan sekali karena menggunakan lihat yatafakkarun, ada tasdid di sana, ada tasdid. Jadi tafakkur itu satu proses berpikir yang terus-menerus dilakukan. Karena ada tasdidnya itu, bukan sekali. Ya, sama dengan kata nawwara, ya, kaffara, fakkara, ya. Ini yatafakkarun, ini tatafakkar. Jadi ini lebih dalam lagi karena ditambahi tak lagi. Tadi ada tambahan tasdid, ya yatafakkarun. Agar kita tidak hanya fikir sekali, dipikir ulang, dipikir lagi, besok direnungkan lagi. Itu amsal yang dibikin oleh Allah. Satu ya, renung. Saya berangkat dari amsal dulu. Dan lihat, Allah menyatakan nadribuha. Kami, kalau secara bahasa, doroba itu sebenarnya memukul maknanya. Saya sering mengungkapkan ini karena maksudnya begini. Jadi, kisah ini atau perumpamaan ini, parabel ini, yang metafor ini harapannya memukul intelektualitas kita. Memukul fikrah kita. Memukul kesadaran kita. Itu maksudnya. Jadi harapannya dia tidak hanya sekedar gambaran imajinatif, tapi dia benar-benar mampu melahirkan awareness, mampu kemudian melahirkan fikrah, pemikiran yang kuat. Ya, itu maksudnya watilkal amsal nadribuha linnas. Apa permisalannya? Kata Allah, lau, kalaulah saja. Lau adalah pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Jadi lau itu tidak mungkin terjadi. Beda dengan in atau dengan idza, sebagaimana yang sering kita jelaskan ya. Jadi ini tidak akan terjadi memang. Allah tidak menurunkan kepada gunung. Kenapa? Karena itu justru merupakan perbuatan sia-sia. Dan tidak mungkin Allah melakukan perbuatan yang sia-sia. Tapi seandainya saja, kata Allah, anzalna, kami turunkan hadzal Quran, Quran ini, yang kamu punya akses, hey orang-orang munafik, yang kamu punya akses, hey people of the book, yang kamu punya akses, hey the pagan, dan kita semuanya yang menjadi ahlul Quran. Kata Allah, sekarang bayangkan, kalau Quran itu kami turunkan ala jabalin, di atas gunung. Allah menggunakan gunung ini sebagai contoh dari sesuatu yang kokoh, keras, tidak bergerak. Nah, yang menarik, ada beberapa makna yang bisa kita ambil. Jadi gini, gambaran cerdas itu, kecerdasan, ya, gambaran dari cerdas, dalam Al-Quran itu sering juga digambarkan kemampuan orang mengontrol, mengikat. Ya. Karena cerdas itu akil, jadi ya akal kita itu akal, kalau dalam bahasa Arab akal itu makna asalnya adalah mengikat. Ya, makna asalnya adalah mengikat. Aqala, mengikat. Jadi orang berakal itu sebenarnya adalah orang yang punya kemampuan untuk mengikat. Mengikat apa? Mengingat emosinya, mengikat nafsunya, sehingga dia dapat berpikir jernih. Ya, dia tidak bisa di-move oleh temptation, oleh desire, oleh dia berpikir objektif, namanya akal. Oke? Dengan makna itu kemudian orang yang cerdas itu digambarkan oleh Al-Quran dengan sesuatu yang tidak moving, dengan sesuatu yang kuat di dalam mengikat. Nah, karena itu misalnya gambaran dari orang yang cerdas, Al-Quran menyatakan Dzul Hijr misalnya. Al-Quran menyatakan Dzul Hijr misalnya ya.
untuk gambaran dari orang yang orang yang sangat cerdas, seperti dia otaknya itu seperti batu yang besar, yang tidak bisa lagi di-move oleh apapun saja. Saking cerdasnya orang ini gambarannya. Nah sekarang Allah menggunakan gunung itu sebagai gambaran dari yang pertama bisa kita anggap sebagai gambaran dari kecerdasan yang paling cerdas sudah. Karena apa yang lebih berat daripada gunung? Apa yang punya kemampuan untuk mengikat, mengontrol yang lebih kuat daripada gunung? Gunung sudah sangat kuat dan dia unmovable, tidak bisa move sudah untuk menunjukkan firm, solid, strong dan tidak bisa unmovable, ya tidak bisa bergerak dia. Untuk nunjukin apa? Sangat cerdas gambarannya itu, gambaran dari kecerdasan yang pertama. Yang kedua, gambaran dari kepongahan. Ya, gambaran dari kesombongan. Gambaran dari self pride, gambaran dari keangkuhan. Ya, sebagaimana gunung. Ya, yang kokoh, yang firm, yang tidak bisa. Nah, itu gambarannya. Nah, sekarang Allah menggambarkan la ra'aitahu. Kalau Quran itu aku turunkan sama gunung dengan karakter yang kayak tadi itu, la ra'aitahu, kamu akan melihatnya gunung dua, khosyian, takut dia kepada Allah SWT, yang kedua mutasaddian, tersungkur dia, pecah dia. Ini yang menarik. Nah, gini. Para ulama kemudian berbeda pendapat. Apakah gunung itu punya kemampuan untuk grasp the meaning of the Quran? Atau makhluk itu bisa berpikir? Ya, gunung, batu. Dalam Al-Quran bisa. Tentu ini yang belum masuk ke dalam sains, ya. Bagaimana how stone think misalnya, bagaimana gunung berpikir, merasa, bagaimana gunung feel, think, kita nggak tahu. Tapi Quran menggambarkan semua ciptaannya Allah itu punya kemampuan untuk to think and to feel. Ya, cuman kita ini kan hanya menggunakan ukuran-ukuran manusia untuk kita sebut sebagai thinking process, ya, atau feeling. Nah, Al-Quran menyatakan enggak, mereka punya caranya sendiri. Karena itu Quran menggunakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, ada contoh paling gampang beginilah, hadis yang sangat terkenal. Nanti sebenarnya ada di sini. Coba kita lihat dulu lah. Kayaknya saya tulis di sini. Oke, waqad sabata fil hadisil mutawatir. Ya, sudah tetap di dalam hadis mutawatir anna Rasulullah SAW lamma umila lahul mimbar, Nabi Muhammad SAW dibikinkan mimbar yang baru. Waqad kana yaumul khutbah yaqifu ila janibi jid'in min judu'il masjid. Nabi itu kalau khutbah Jum'ah berdiri di samping pohon atau pelepah batang throne, trunk of the palm tree, ya. Jadi dari pohon kurma itu, jadi Nabi memegang dahan pohon kurma itu, ya, yang jadi pilar-pilarnya masjid. Falamma wudi al mimbar, maka ketika mimbar itu diletakkan, karena sahabat bikin podium mimbar yang baru, awwala maudi, di kali pertama mereka meletakkan, Nabi sekarang hendak berkhutbah, waja'an Nabi, dan Nabi kemudian datang, liyakhtuba, untuk berkhutbah, fajawazal jid. Kemudian Nabi melewati tadi itu, dahan pohon kurma yang biasa, pilar kurma, pilar masjid itu yang biasa Nabi pegang ketika Nabi Muhammad SAW berkhutbah. Tapi sekarang tidak dipegang lagi. Karena apa? Karena sahabat sudah membikinkan mimbar yang baru. Fa'inda dzalika, karena sekarang sudah tidak dipegang, Nabi melewatinya saja. Hannal jid'u, maka dahan pohon kurma itu menangis, ya innu kama ya innu sobiyul ladzi yusakin, seperti tangisan anak kecil yang tidak berhenti sampai dia minta diam. Udah diam, cep diam. Kalau ada anak kecil nangis, diam. Jadi kayak begitu tangisannya itu. Rengekan anak kecil, Masya Allah, ya. Dan semuanya mendengar, sahabat. Libakana yusma' minad dzikri wal wahyi indah. Lihat, kenapa dia menangis? Karena biasanya dia mendengarkan
ingatan-ingatan akan Allah, karena dia mendengarkan wal wahyi indah, karena dia mendengarkan wahyu yang turun. Masya Allah. Sekarang renungkan. Jadi batang pohon kurma itu mendengarkan khutbahnya Nabi, mendengarkan wahyu Al-Quran yang turun. Dan karena sekarang dia tidak lagi dipegang tangannya Rasulullah, tidak lagi mendengarkan lebih dekat dengan Rasulullah SAW, dia menangis. Ya, karena itu lihat, komentarnya Imam Hasan al-Basri setelah membaca hadis ini tentang bagaimana pohon dahan kurma itu menangis, fa'antum kalian semuanya, kata Hasan al-Basri, yang saya hijaukan ini, kata dia, fa'antum kalian semuanya itu, ahakku lebih berhak mestinya, lebih wajib mestinya, antashtaku untuk longing for Rasulullah SAW, untuk rindu kepada Rasulullah SAW. Lah kalau dahan kurma saja yang disentuh oleh Nabi, ya itu kangen sama Nabi dan menangis. Apalah kita ini? Kita ini umatnya Rasulullah. Kita ngaku cinta sama Rasulullah. Kita ini mestinya kita punya hati, punya mata, punya kemampuan intelektual yang jauh lebih tinggi daripada dahan kurma. Karena itu kata Imam Hasan al-Basri, antum ahakku antashtaku. Kamu itu mestinya lebih wajib kangen, lebih wajib cinta, lebih wajib rindu, syauq ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal jid'i dibanding dahan kurma tadi. Wa hakada hadhil ayat al-karimah. Ya. Demikian juga ayat yang mulia ini, kata Ibnu Katsir sekarang menyatakan, idza kanatil jibal, apabila gunung itu, kata Ibnu Katsir, as-summu, ya, yang tidak mendengar itu, yang tidak punya telinga, lau sami'at kalam Allah, kalau dia mendengarkan Al-Qur'anul Karim, wa fahimathu, dan dia memahaminya, la khosya'at, maka gunung itu akan khusyuk, wa tasadda'at min khosyatih, dan akan tersungkur, pecah gunung itu, karena takutnya kepada Allah SWT. Lihat kalimat yang Ibnu Katsir menutup dengan kalimat yang menarik. Fakaifa bikum wa qad sami'tum wa fahimtum. Allah, kata Ibnu Katsir. Fakaifa bikum. Maka bagaimana dengan dirimu? Wa qad sami'tum, dan sungguh-sungguh kamu mendengarkan Al-Qur'an. Wa fahimtum, dan kamu faham isinya Al-Qur'an. Kenapa tidak ada kekhusyuan? Ya, kenapa kok tidak ada tasadda'at, tersungkur itu? Masya Allah. Itu menarik menurut saya kenapa Ibnu Katsir menguatkan makna ayat 21 itu dengan hadis ini. Karena untuk nunjukin bahwa gunung saja yang kokoh, ya, yang tidak bisa yang tidak bergerak, yang firm, tapi kalau dia mendengarkan Al-Qur'an dan dia fahami isinya Al-Qur'an, dua efeknya, dia khusyuk, dia tasadda'at kata Al-Qur'anul Karim, ya. Masya Allah, mutasaddian, dia khasyian, mutasaddian. Kenapa? Min khasyatillah. Lihat, kalimat yang dipakai bukan min khaufillah, tapi min khasyatillah. Khasya adalah rasa takut yang muncul setelah memahami sesuatu. Ya. Jadi semakin kita punya ilmu, mestinya tandanya adalah semakin muncul khosyah. Semakin muncul khosyah. Karena khosyah hanya muncul setelah datang ilmu. Allah menyatakan, look sekarang kau, nunggu apa lagi? Hei, ini sebenarnya tentu ayat ini awal turunnya itu didengarkan oleh siapa audiennya? Orang munafik. Sama people of the book. Itu audien pertamanya. Karena ayat ini seperti cambuk buat mereka. Tapi juga audien di Madinah saat itu ada siapa lagi? Orang-orang mukmin. Ya, seakan-akan Allah menyatakan pada rahib-rahib Yahudi, ya, kamu itu hatimu terbuat dari apa? Sekeras apa hatimu itu? Membatu seperti gunung ke hatimu, sekeras gunung ke hatimu. Ya, kok sampai kamu dengerin Al-Quran, padahal kamu faham isinya. Kenapa kok kamu tidak khosyian mutasaddian? Masya Allah. Kepada orang munafik, kamu tahu kenapa kamu masih begitu, dan kepada kita umat Islam. Ya, ayat ini menjadi renungan buat kita. Kalau kita membaca Al-Quran, tapi kita seperti something easy, something small, ingatlah ayat ini. Ingatlah ayat ini. Gunung saja khosyian mutasaddian, apalagi kita mestinya. Nah, jadi singkatnya adalah ada dua jalan yang ditunjukkan oleh Allah
SWT, satu jalan muttaqin, yang kedua jalan fasiqun, ya, satu jalan faizun, yang kedua jalan fasiqun. Ya, caranya bagaimana agar kita bias person, ya, baik di dunia sama di akhirat adalah gunain Al-Qur'anul Karim. Untuk apa? Dengarkan, pahami, tafakkur. Ya, karena dengan itu kemudian insya Allah kita akan menjadi ashabul jannah, ashabul jannah. Ada enggak yang penting lagi? Kita lihat ayyakuna khitaban Rasulullah inna la anzalna al-Qur'ana ala jalan ma thabata lahu bal min nuzuli alaihi faqad anzalna. Enggak pernah ini, enggak bisa. Oke, asani annahu khitabun lil ummah. Yang pertama ini khitabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Quran ini diturunkan kepada, yang kedua kepada Rasulullah SAW. Khitabnya, audiennya. Wa anallahu lau andzara bihadzal Quran al-jibal. Ya, jadi khitabnya untuk kita semuanya. Pertama khitabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gunung pecah, tapi kepada Nabi mampu. Ya, khusyuk, Al-Quran ada dalam hatinya Rasulullah SAW. Kalau kepada umat Islam secara keseluruhan, mestinya ada dua karakter itu yang muncul kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran. Muncul khasyah, muncul tasadda'at. Ya, bersyukur diri, hilang kesombongan dan segala macamnya. Ya. Nanti silakan di-compare dengan ini surah Al-Baqarah 74, Al-Hadid ayat 16, sama nadanya seperti kayak alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidak sampaikah waktunya bagi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengingat Allah dan mengingat Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim. Di tahrir tilkal amsalu nadribuha. Kalau di tafsir Al-Kabir Imam Ar-Razi menjelaskan tujuan dari kalam ini, ya, atau tilkal amsal nadribuha linnas ini adalah at-tanbih, menjadi warning, menjadi peringatan ala qasawatil qulub, atas kerasnya hati orang-orang kafir, wa ghiladi tibaihim, dan bebalnya, ya, tabiat mereka, kerasnya tabiat perilaku mereka, ya, sebagaimana ayat Al-Qur'an summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiyakal hijarah. Ibnu Ashur menambahkan ada yang penting, laukan al-jawal matina ula alladziina nasullah. Enggak ada, ini sudah. Jadi lihat sekeras apapun hati manusia itu, tidak ada yang lebih keras dari batu. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak tersentuh dengan Al-Quran, boleh jadi permasalahannya adalah dua. Dia tidak mendengarkan benar isi Al-Quranul Karim. He hearing tapi tidak listening, yang pertama. Yang kedua, dia kurang upaya untuk tafakkur, sehingga dia tidak benar-benar memahami isinya Al-Quran. Allah SWT menunjukkan how powerful Al-Quranul Karim. Hatta kepada gunung yang sangat keras, dia akan hancur. Kita ini, insya Allah, hati kita ini tidak sekeras gunung. Ya. Hati manusia itu tidak sekeras gunung. Karena itu jangan pernah give up untuk nasihatin dengan Al-Quranul Karim. Ya, kenapa? Karena asalkan dua tadi, dia benar-benar dengarkan, ya. Jadi pay attention benar, ya, kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua, terus berusaha dia memahaminya dengan sungguh-sungguh, ya, insya Allah, ya, semua kekerasan tadi yang menyebabkan orang lupa kepada Allah dan lupa kepada dirinya sendiri, insya Allah akan dihilangkan oleh Allah SWT. Demikian mungkin untuk hari ini, KH. Saya kira ayat yang ke-22 sampai 24 sudah pernah kita kaji, jadi saya tidak mengulang lagi. Surat Al-Hasr saya kira sudah selesai. Nanti kalau sudah selesai note-nya akan saya kirimkan dari ayat pertama sampai ke 24 ya. Tapi sebagian besar kayaknya sudah. Nanti tinggal saya compile, saya jadikan PDF, saya kirimkan ke KH untuk dipelajari lebih lanjut. Note yang saya ambil dari beberapa kitab tafsir yang berkenaan dengan tadabbur kita atas surah Al-Hasyr. Demikian, saya kembalikan lagi kepada Atiqah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Dr. Muhammad atas sesi tadabbur hari ini.
sangat bermakna, very profound atas pencerahan pada hari ini, Masya Allah. Okey, Doktor, kita ada waktu ke untuk sesi soal jawab sebab ada yang tanya dekat chat tu. Jika Doktor ada waktu. Oke, mungkin 1-2 ya. Saya lihat dulu. Ustadz, asatidzah suggest amalkan ayat lo anzalna untuk melembutkan hati orang. Betul ke boleh? Boleh saja. Maksudnya mengamalkan itu begini. Kita ini fungsi Al-Quran itu kan az-zikra, ya, untuk pengingat, reminder. Jadi kita ini sering lupa. Dan akibat lupa itu membuat hati kita keras. Salah satu agar kita tidak lupa adalah melafalkannya terus-menerus. Ya, membacanya dalam sholat, dalam ingatan kita. Untuk apa? Untuk melembutkan hati. Karena ingatan itulah yang akan membentuk kesadaran dan pada akhirnya melembutkan hati kita. Apalagi kita percaya ya, Al-Quran itu bukan saja tentang kesadaran, tapi Al-Quran setiap huruf-hurufnya itu memiliki keutamaan, keutamaan fadilah, dan karena itu boleh-boleh saja. Karena tidak ada larangan di dalam kita membaca atau menghafalkan, merutinkan salah satu bacaan. Ya. Sebagaimana banyak contohnya di dalam hadis. Ya. Ada sahabat baca Al-Ikhlas, ada yang senang baca Al-Kahfi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan upaya tadabbur. Kita juga begitu, kalau kita sedang mengkaji surat Al-Hasr, mestinya Al-Hasr menjadi kegemaran kita. Ya, entah nanti sampai kapan, yang lain lagi. Karena itulah salah satu cara yang terbaik untuk kita mengikat pemahaman kita. Oke. Kemudian boleh jelaskan semula mengenai falsafah I think, therefore I am, and be yourself. Apa kaitannya dengan lupa diri dan lupa Allah? Gini, ini kita lihat dulu ya. Ini kan berkenaan dengan identity dan purpose of life. Jadi kalimat cogito ergo sum atau I think therefore I am itu berasal dari Greek civilization atau dari Descartes dan diterima sangat kuat oleh masyarakat Eropa saat itu. Kalau kita ketahui bersama, Renaissance atau Aufklärung di Eropa itu muncul sebagai reaksi atas dominasi lembaga agama atau church, gereja, dan kerajaan pada saat itu. Karena antara kingdom dengan church itu saling kait-mengait dan mereka memonopoli kebenaran. Jadi kebenaran itu hanya ada satu pintu, yaitu dari gereja. Oke. Tentang nilai, tentang bagaimana hidup, tentang bahkan bukan hanya berkenaan dengan right and wrong, hatta dengan science. Jadi untuk menunjukkan betapa dominannya gereja di dalam mengkonstruk our mind, society's mind, ya, atau people mind. Jadi tidak ada kebebasan sama sekali di dalam berpikir. Entah itu dalam kaitannya dengan morality, kaitannya dengan government, who should govern us, itu tidak ada, semuanya dari gereja. Karena dianggap yang paling the most appropriate form of government adalah kingdom saat itu. Karena apa? Karena dia mau terus. Nah, di tengah situasi yang kayak begitu itu, muncul kelompok-kelompok ilmuwan yang mendapatkan pemikiran baru tentang alam semesta seperti Galileo. Sementara dia harus bertabrakan dengan dogma-dogma gereja yang mengklaim sebagai the only truth. Maka tentu saja mereka sangat mengagungkan kebebasan berpikir. Karena itulah yang kalau dia dipenjara, terutama keterpenjaraan dari kebebasan berpikir. Maka slogan I think therefore I am itu menjadi slogan yang membebaskan dia. Dan itu kemudian menjadi identitas dari masyarakat barat saat itu. Karena sebagai perlawanan terhadap dominasi agama atau church lebih tepatnya. Ya. Nah, itulah yang kemudian melahirkan sekularisme dan seterusnya. Maksud saya betapa seriusnya satu cara berpikir atau identity atau purpose of life kalau itu nanti masif diyakini oleh banyak orang. Itu akan bentuk lifestyle, akan bentuk kehidupan kita sendiri,
kehidupan kolektif kita, sebagaimana yang kita lihat di Barat. Jadi awalnya berasal dari creating identity as a human being. Ya, makanya kemudian menjadi sekularisasi dan segala macam. Awalnya karena itu, karena I think therefore I am. I think therefore I am, misalnya. Karena itu pijakan filsafatnya. Karl Marx misalnya melihat identity kita bukan dari berpikir, tapi dari pekerjaan. Misalnya, saya kasih contoh lagi ya. Misalnya dalam filsafat, kata Karl Marx, justru our job ya itu adalah menentukan siapa kita. Dan memang begitulah awalnya. Tapi kemudian pekerjaan ini lambat laun di masa modern menghilangkan identiti kita. Karena kita kemudian menjadi budak dari kapitalisme. Itu Marx misalnya. Menarik kalau kita pikirkan. Contoh misalnya, dulu orang menjadi happy, kata Karl Marx, karena dia doing something yang kemudian diapresiasi oleh orang. Apresiasi orang itu tidak uang, tapi appreciation. Dan kita ini menjadi manusia itu sebenarnya yang dicari adalah appreciation. Jadi misalnya, kalau KH bikin nasi lemak sangat enak, maka setiap bikin kemudian orang menjadi senang, wow, sedap nian, senang semua orang menyukainya. Tentu bagi KH, uang itu secondary. Karena yang primary adalah kepuasan batin. Ketika pekerjaan kita diapresiasi oleh orang lain. Oke. Dan kemudian di Malaysia, KH kemudian dikenal sebagai siapa? Number one nasi lemak number one ya misalnya. Kenapa? Karena pekerjaan itu kemudian melekat menjadi identity. Gitu. Dulu ketika pekerjaan itu belum banyak, masing-masing orang itu bahagia. Kenapa? Karena dia diapresiasi berdasarkan pekerjaannya. Marx menyatakan justru kebahagiaan itu adalah ketika orang bekerja sesuai dengan yang diinginkan dan dia diapresiasi dengan baik. Hasil pekerjaannya itu diapresiasi. Masuk zaman modern, ketika kapitalisme kemudian membuat semuanya berubah. Orang bekerja sekarang tidak lagi ada nilainya, karena semuanya diukur dengan uang. Kalau saya bekerja di garment, misalnya saya bekerja katakanlah di perusahaan baju, padahal yang mengerjakan baju itu saya, tapi tidak ada nama saya di baju itu. Namanya adalah Gap, namanya adalah Adidas, namanya adalah saya bekerja di perusahaan misalnya sepatu, ya, shoes, tapi nggak ada nama saya, padahal yang bikin saya. Namanya menjadi Nike, namanya menjadi Adidas. So, kata Karl Marx, saya mengalami proses aliniasi. Aliniasi dari pekerjaan saya, aliniasi dari ide-ide saya, dan pada akhirnya saya teralinasi pada diri saya sendiri. Karena kemudian saya tidak tahu who am I. Karena saya sekarang tidak bisa diidentifikasi. Dan Marx mengingatkan kepada kita, itulah kata dia proses dehumanization. Akibatnya orang tidak bahagia meskipun dia punya uang. Kapitalis country misalnya, uang orang dapat every Friday afternoon, mereka dapat gaji. Tapi dia tidak tahu who am I, apa purpose of life. Karena dia hanya menjadi mesin dari production, mesin dari kapitalisme. Karena itulah orang Barat, kenapa setiap hari Friday dia bilang, thank God it's Friday. Kenapa? Karena di Friday dia mulai mengkonstruk who am I. Dia mencari tahu siapa saya ini sebenarnya. Dan karena itu lihat, yang immediate datang di pikirannya adalah I need happiness, I need love. Kan itu dia clubbing. Kan itu dia bercinta on weekly basis. Karena saya bukan worker, saya bukan machine, I am human being. I need to be appreciated, I need to be loved, and love others, misalnya. Itulah yang didalami oleh Karl Marx misalnya, yang seringkali orang tidak melihat dari sisi itu memahami secara baik. Salah satu menurut saya ide jenius dari Karl Marx. Dan memang benar, salah satu hal yang membuat
orang-orang modern kehilangan kebahagiaan karena itu. Makanya kemudian kebahagiaannya menjadi sangat materialistis. Ya, karena dia tidak punya kesempatan, hanya weekend saja. Lawang orang barat tidak punya kesempatan untuk berpikir mau kemana saya setelah mati, apakah? Tidak ada. Karena hidupnya tidak punya kesempatan untuk mengcultivate, nurturing their iman, their faith, their soul. No. Hiduplah di barat. Semua orang melakukan kegiatan dan semuanya seperti beda. Kita alhamdulillah. Karena kita ini hidup jauh lebih balance. Minimal kita bekerja dari pagi sore, zuhur sudah dengar azan, kita break, kita tahu. Orang barat break, tapi apa yang dilakukan? Ya ke kafe, minum lagi. Tidak ada portion untuk nurturing our soul. Itu maksud saya bahayanya pemikiran-pemikiran yang kalau itu kemudian kita tidak sikapi secara baik akan melahirkan partiality di dalam kehidupan kita. Kita menjadi fragmented person kemudian. Pertanyaan saya, apakah I think therefore I am atau seperti Karmak, pikirannya Karmak salah? Tidak salah sebenarnya. Cuman tidak holistik. Itu saja persoalannya. Memang benar pekerjaan itu salah satu identity kita. Memang benar pikiran kita itu adalah salah satu our identity kita. Tapi kalau kita menganggap pemikiran kita, kebebasan berpikir, pekerjaan kita itu adalah the real identity, itu yang jadi problem. Maksud saya, dudukkanlah semua teori atau filsafat itu pada tempatnya, sehingga kita tahu baik buruknya. Tetapi sekali lagi, untuk menjalani kehidupan ini, kita butuh sesuatu yang solid, yang holistik, which is tidak ada yang lain kecuali dari Al-Quranul Karim. Kira-kira begitu. Sudah 39 artikel kayaknya. Coba kalau ada satu lagi coba. Ustaz, jadi apakah maksud dengan Allah beristiwa atas aras? Istiwa di sini juga maksud even atau tengah. Oh, bukan lagi, enggak. Kalau yang itu maksudnya ini kalimat yang gini ya. Dalam ini berkaitan dengan akidah. Ya, ini berkaitan dengan dua caranya. Satu, Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi, cara memahami ayat-ayat yang kalau kita tidak hati-hati, kita masuk ke dalam antropomorfism, ya. Kita memanusiakan Tuhan kemudian, dan itu bertentangan dengan akidah. Gini maksud saya, istiwa itu bisa dimaknai menguasai, misalnya bisa dimaknai menempati. Nah, yang jadi problem kalau kita maknai menempati, itu yang jadi problem. Kenapa? Karena berarti kalau menempati butuh tempat. Kalau butuh tempat berarti Allah membutuhkan. Padahal Allah tidak butuh makhluk. Jadi problem kemudian. Yang kedua, apalagi kalau kemudian nyatakan tempatnya Allah di mana? Di arsnya. Loh, padahal ars itu sesuatu yang baru. Dia new and created. Sebelum ada ars, sudah ada Allah. Karena Allah tidak ada awalnya. Pertanyaannya, kalau tidak ada ars, berarti Allah di mana? Itulah problem yang kemudian melahirkan berbagai madhab di dalam ilmu kalam. Itu maksud saya. Nah, dua cara yang dianggap oleh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai cara memahami yang benar. Yang satu adalah dikembalikan lagi kepada Allah. Ini model seperti Imam Malik. Jadi kalau memaknai gimana Ustadz? Ya sudah dimaknai istiwa. Allah istiwa di aras. Maksudnya, tidak usah tanya maksudnya. Pokoknya Allah istiwa di aras. Sudah selesai. Kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita mencari-cari pemaknaan. Oke. Yang kedua adalah dengan cara ditakwil. Ditakwil itu dialihkan ke makna yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Maksudnya begini, kalau kita membaca ayat itu harus dicari mana ayat yang tidak menimbulkan kontroversi atau muhkamat, mana ayat yang sifatnya masih debatable. Maka ayat yang debatable harus ditundukkan kepada ayat yang tidak debatable atau muhkamat. Contoh begini. Contohnya adalah laisa kamislihi syai'un. Allah tidak sama dengan apapun saja.
Ya, kufuwan ahad. Allah tidak ada yang menyamainya. Artinya Allah tidak butuh dan segala macamnya. Itu dianggap sebagai ayat yang dominan. Ayat ini harus diletakkan di bawah ayat itu pemaknaannya. Artinya, karena itu model yang kedua di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah mentakwilinya. Maka makna menempati itu tidak dipilih. Karena nanti beresiko melahirkan mujassimah. Kita memanusiakan Tuhan. Sehingga maknanya dipilih makna yang lebih menyelamatkan. Seperti misalnya dimaknai menguasai. Misalnya. Jadi Allah menguasai aras. Yang kayak begini boleh enggak Ustadz? Boleh. Ya, kecuali sebagian di madhab Zahiri dan di madhab Imam Hambali yang tidak membolehkan. Ya, tapi secara umum sejak ribuan, ratusan ribu tahun yang lalu ini sudah berlaku di kalangan ulama-ulama Islam. Bahkan Imam Bukhari sendiri juga melakukan takwil, ya, sebagaimana yang kita lihat di dalam Sahih Bukhari. Jadi ada dua model dan kita tidak usah berkelahi dengan itu. Ya, ini kalau dalam mazhab kontemporer sekarang menjadi dua. Ya, kalau ada yang model Salafi, ada yang model, kalau saya yakin kalau di Malaysia ada model Islam Melayu yang sudah dari dahulu sama model Salafi. Yang Salafi mengikuti yang pertama yaitu istiwa, ya, yang Melayu mengikuti model yang kedua yaitu ditakwil karena dan mengembalikan maknanya yang asli kepada Allah. Manusianya bisa melakukan penakwilan. Ya. Sebenarnya ini banyak di dalam Al-Quran, misalnya kayak ayat fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadapkan diri, disitulah wajah Allah. Coba, kalau kita tidak takwil, bagaimana maknanya kemudian? Begitu kita kemanapun, di situ ada wajah Allah. Itu maksudnya kenapa ada perbedaan di kalangan para ulama di dalam memaknai ayat-ayat yang bisa melahirkan perbedaan makna. Saya kira kita ini ngikutin ulama sajalah, tidak usah berkelahi karena masing-masing di lapangan nanti kita lihat kayak begitu. Satu kelompok memaksakan, yang lain dianggap salah, bid'ah. Kamu kalau tidak memahami Allah itu menempati, wah ini yang jadi ribet. Enggak. Ya, jadi memang ada dua yang diyakini dan oleh para ulama sebagai cara pemahaman yang benar. Satu dengan model Imam Malik, yang kedua dengan model banyak ulama sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Zahabi, dan seterusnya. Kira-kira demikian nanti kok yang bisa saya sharingkan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Mohon maaf, terima kasih. Semoga kita dijadikan oleh Allah al-faizun dan dijauhkan menjadi al-fasiqun. Demikian. Adanallah yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Dr. Muhammad atas pencerahan tanda pada hari ini. Masya Allah, very profound. Thank you. Dan juga Doktor dah bagaimana kita bermula dengan surah Al-Hasyr ni, Subhanallah, dan Doktor telah share balik at the end of the surah tentang who am I dan what is purpose of our life dengan mentadaburi ayat terakhir surah Al-Hasyr. So Maha, anything to